Oke, teman-teman, bisa kita mulai sekarang ya untuk kegiatan webinar kita pada hari Sabtu yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam webinar Indonesia Maju, Hindarkan Anak dari Paparan Asap Rokok yang dipersembahkan oleh Komunitas Pengendalian Tembakau 9CM. Perkenalkan, saya Dea Surya Laksita. Saya adalah Public Relation Coordinator 9CM yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Bulan Agustus merupakan bulan peringatan kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Nah, di tahun 2020 ini, Indonesia mengangkat tema besar, yaitu Indonesia Maju. Nah, kemajuan Indonesia salah satunya dilihat dari sisi kesehatan. Kesehatan anak juga merupakan salah satu prioritas yang tidak kalah penting sebagai indikator tercapainya kemajuan Indonesia. Sementara, saat ini banyak sekali anak yang mencoba untuk merokok, dan saat ini ada shisha, dan lain sebagainya yang dimana bentuk-bentuknya itu sangat menarik anak-anak maupun remaja untuk mencoba merokok. Di usia yang dini itu, anak-anak sudah mulai banyak yang mencoba untuk merokok, bahkan di sekolah pun mereka juga berani untuk mencoba merokok. Nah, kali ini telah hadir narasumber kami. Beliau adalah sosok yang sangat teristimewa dalam program pengendalian tembakau, di mana nanti kita akan berguru kepada mereka terkait dengan program-program, kemudian bagaimana sih caranya menghindarkan anak-anak dari paparan asap rokok. Ya, kami ucapkan selamat datang dan kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pertama Ibu Lisda Sundari, Bunda Lisda, yaitu Ketua Lentera Anak Indonesia. Bunda, boleh sapa dulu Bunda? Mikrofonnya boleh diaktifkan. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman muda sekalian yang ada di Yogyakarta, mungkin juga dari kota-kota lain di Indonesia ya. Selamat siang juga Ibu Lestari, ketemu lagi. Selamat siang Bu Lisda, selamat siang juga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali kepada Bunda Lisda yang sudah bergabung pada webinar kita siang hari ini. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Bunda Lisda. Beliau adalah Bunda Lisda Sundari, biasa kita panggil Bunda Lisda. Beliau adalah ketua 15 sampai sekarang. Beliau juga merupakan Project Director for several project funded by CTFK. Salah satunya ada Indonesia 2409 supporting TC policies that put child protection in the heart of its effort. Kemudian juga ada Indonesia di tahun 2021 sampai 2020 buat FCTC compliance policies through the lens of child protection. Dan masih banyak lagi yang Bunda jabat pada hingga tahun ini. Kemudian kita sapa juga kepada Ibu Lestari, Ibu Dr. Lestari Nurhayati. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, puji Tuhan ya. Mbak Dea juga sehat pastinya ya? Alhamdulillah. Ya, semoga nanti kita bisa memberikan webinar yang sangat bermanfaat untuk teman-teman peserta sekalian. Ya, terima kasih sekali Bu Lestari sudah bergabung. Nanti kita akan mulai webinarnya. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Ibu Lestari. Beliau bernama Ibu Dr. Lestari Nurhayati, MSI. Beliau adalah Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Wakil Rektor 4, Bidang Inovasi dan Bisnis Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Beliau juga merupakan anggota PELIDI, yaitu Jaringan Penggiat Literasi Digital. Beliau juga merupakan konsultan komunikasi dan sudah lebih dari 15 tahun menjadi jurnalis, baik di radio, koran, maupun majalah. Dia juga merupakan anggota pemantau pemilu internasional. Wah, luar biasa sekali Bunda, pemilu internasional. Pernah bertugas di Afghanistan, Nepal, Myanmar, dan lain-lain. Nah, ini dan lain-lainnya mungkin banyak sekali ya Bunda ya. Kemudian beliau juga sebagai pendiri
dan Associate Creative Director pada Rumah Produksi Script.com. Beliau pernah menuliskan buku My Career is Multi-Career, Political Public Relation dalam Media Sosial, panduan menjadi jurnalis warga yang bijak beretika, mencegah dan mengatasi bullying di dunia digital, dan juga ekosistem now periklanan. Wah, luar biasa sekali Bunda, prestasi-prestasinya tidak kalah dengan Bunda Lisda tadi ya Bun. Semoga nanti akan menginspirasi teman-teman peserta sekalian yang hadir di webinar kali ini. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman peserta yang sudah hadir dan anggota baru, volunteer baru dari Komunitas Pengendalian Tembakau 9CM. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia untuk menjadi volunteer dari Komunitas Pengendalian Tembakau 9CM. Nah, sebelum masuk pada paparan materi dari narasumber, kami akan memberikan informasi tentang apa sih itu Komunitas Pengendalian Tembakau 9CM. Kok ada nama-nama yang agak gimana gitu, ada 9CM apa ya, itu 9CM kepanjangannya, terus isi kegiatannya apa, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan pada komunitas tersebut. Nah, nanti akan diperkenalkan apa itu 9CM oleh Presiden 9CM Indonesia, Mbak Janitra Hapsari. Ya, jadi nanti Mbak Janitra akan memberikan sedikit paparan. Sebenarnya 9CM itu adalah komunitas pengendalian tembakau yang itu ada di Indonesia. Kita tersebar tidak hanya di kota Jogja saja, tetapi juga beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah di kota Jogja. Kami ada Mbak Janitra sebagai presiden, kemudian ada saya sebagai Public Relation Coordinator, kemudian ada Mbak Winnie sebagai koordinator program, kemudian ada Mbak Dini sebagai bendahara sekaligus sekretaris dari 9CM. Mbak Janitra, apakah sudah bergabung? Oke, kalau belum. Nah, ini adalah webinar kita yang sudah kita adakan, keempat. Yang sebelumnya, untuk webinar ketiga kita adakan dengan mengundang Ibu Yayi Suryo Prabandari. Apabila teman-teman ingin mengikuti kegiatan 9CM apa saja, itu bisa melalui Instagram @9CM Indonesia. Di situ sudah ada banyak sekali track record yang selama ini kita lakukan, program-program kegiatan yang kita lakukan, sudah ada. Dan kita juga sudah memiliki website, teman-teman, apabila teman-teman ingin melihat, kita juga sering mengupload artikel dari setiap kegiatan kita, ada di 9cmindonesia.org. Mbak Janitra, apakah sudah bergabung? Baik, kalau belum, kita akan masuk di materi dulu ya, Bunda Lisda. Apakah sudah siap menjadi narasumber kami yang pertama, Bunda? Ya, siap. Ini kita langsung mulai. Iya, Bunda. Ya, kepada Bunda Lisda, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan materi kepada kami. Monggo Bunda, terima kasih. Terima kasih. Saya manggilnya Pak Dea ya? Gimana Bunda? Manggilnya Dea. Saya sudah share screen, bisa nggak? Udah. Udah ya? Sudah Bunda. Okay. Tinggal di ini aja sih Bunda, di apa? Ya. Dilihatkan semuanya itu Bunda. Ya, udah ya. Oke. Ya. Mulai ya, Mbak. Saya manggilnya apa? Panjangannya namanya panjang banget soalnya Mbak moderatornya. Oh, saya Dea, Bunda. Ya, dipanggil Dea ya. Oke. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih teman-teman 9CM yang sudah menginisiasi webinar hari ini. Salah satu hikmah pandemi adalah kita jadi punya kesempatan yang lebih banyak untuk berwebinaran sehingga dan itu melewati batas teritorial. Jadi webinar bisa diikuti oleh banyak orang dari berbagai kota, bukan hanya kalau kayak di 9CM bukan hanya di Jogja, tapi saya juga yakin pesertanya diantaranya pasti ada yang dari luar Jogja. Jadi terima kasih telah menginisiasi kegiatan ini. Saya kira masa pandemi ini banyak komunitas atau organisasi muda yang
memanfaatkan situasi ini untuk lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual, dan itu membuat kita punya banyak pilihan, punya banyak kesempatan untuk bisa menyebarkan informasi atau mengedukasi masyarakat tentang permasalahan apa saja, di antaranya salah satu permasalahan rokok. Teman-teman muda sekalian, terutama teman-teman 9CM yang katanya baru saja merekrut volunteer baru, alhamdulillah dengan itu akan memperpanjang usia perjuangan. Itu biasanya bahasa teman-teman gitu, memperpanjang usia perjuangan, karena perjuangan itu perlu diteruskan, perlu ada tongkat estafet, perlu terus ada pengkaderan, dan terus ada yang melanjutkan perjuangan. Hari ini saya akan share informasi tentang anak muda target pemasangan rokok. Saya kira ini bukan informasi yang baru, mungkin saya hanya sekedar merefresh, dan ada beberapa mungkin yang baru. Jadi teman-teman sekalian, kalau bicara soal rokok, saya selalu ingin memulai dari slide ini. Walaupun bentuk slide-nya macam-macam, berubah-berubah, tapi isinya sama aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman yang beberapa kali mengikuti kegiatan yang saya menjadi salah satu narsumnya adalah bahwa pertama yang harus menjadi ada dalam mindset kita adalah meletakkan bahwa rokok bukan produk normal, atau rokok produk yang tidak normal. Karena selama ini penerimaan masyarakat kita terhadap rokok itu sangat permisif, sehingga kita sering melihat orang merokok di sembarangan tempat, dan bahkan kalau dalam satu tempat ada orang yang merokok, kita nggak suka, malah kita yang pergi, bukannya kita memberitahu pada orang tersebut untuk tidak merokok di tempat tersebut, karena misalnya itu tempat kawasan tanpa rokok, seperti misalnya di angkutan umum misalnya kan, tapi kita malah milih kita tutup hidung atau kita turun. Jadi betapa rokok itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, betapa rokok itu dianggap sesuatu yang normal-normal saja. Tentu saja ini tidak tiba-tiba begitu, tapi bertahun-tahun yang lalu memang industri rokok telah membangun image, membangun citra bahwa rokok itu bukan produk yang berbahaya. Nah, nanti saya akan share kepada teman-teman strateginya apa yang mereka lakukan sehingga mereka terlihat normal. Rokok itu sejatinya adalah produk tidak normal. Ada dua undang-undang yang memastikan rokok itu produk tidak normal, yaitu Undang-Undang Kesehatan pasal 113 yang memastikan rokok itu adalah mengandung zat adiktif. Karena itu pasal selanjutnya mengatakan rokok itu peredarannya harus dibatasi, konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi. Sebenarnya harusnya termasuk dengan dia tidak boleh diiklankan. Nah, saya akan masuk kedua, undang-undang yang kedua yang memastikan menempatkan rokok sebagai produk tidak normal itu adalah Undang-Undang Cukai. Di Undang-Undang Cukai ada 3 produk yang fix yang dikenai cukai: rokok, alkohol, dan metil alkohol. Artinya, sebenarnya rokok dan alkohol atau minuman alkohol yang biasa kita tahu, misalnya saya sih nggak begitu hafal, tapi kalau teman-teman mencoba membandingkan bagaimana perlakuan kita terhadap rokok dan alkohol itu minuman beralkohol itu sangat berbeda. Masyarakat kita menempatkan produk alkohol itu sebagai produk yang perlu diawasi, sehingga dia tidak mudah kita menemukan orang menjual minuman alkohol. Itu hanya di tempat-tempat tertentu saja yang dilakukan, dan kalau minum alkohol kita selalu hanya di tempat-tempat tertentu gitu kan. Tapi kalau rokok dia bisa di mana aja kita temukan, dia bisa dijual batangan, harganya murah kan, dan bisa diiklankan. Sementara alkohol tidak. Padahal rokok dan alkohol kalau menurut Undang-Undang Cukai dia ada di keranjang yang sama. Sama-sama konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dia berdampak negatif baik kepada masyarakat maupun kepada lingkungan hidup, dan dia harus dikenai pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan karena dampaknya yang negatif tadi. Tapi kita masyarakat secara umum, bahkan mungkin kita memperlakukan rokok dan alkohol itu berbeda. Ya, alkohol itu kita nggak nemuin iklannya. Kalaupun ada itu dilarang karena ada undang-undang yang melarang iklan rokok, dia tidak dijual sembarangan, harganya juga mahal dan nggak dijual eceran, dan tidak hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Beda dengan rokok. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana industri rokok telah berhasil mempengaruhi semua sendi kehidupan kita sehingga dia begitu diterima dan masyarakat sifatnya sangat permisif terhadap rokok. Padahal dia produk yang tidak normal, dia mengandung zat adiktif, dia menyebabkan adiksi, dan
kemudian dia dikenai cukai. Nah, selain itu memang sudah pasti teman-teman sudah tahu bahwa rokok itu berdampak pada kesehatan. Dia mengandung 7.000 zat kimia berbahaya, 69 di antaranya karsinogik dan penyebab kanker. Jadi 3 hal ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk kita menempatkan rokok sebagai produk tidak normal. Tapi kenyataannya kita masyarakat sangat permisif terhadap rokok. Jadi saya berharap sebenarnya mindset kita harus sudah mulai dibalik. Kalau dalam istilahnya ini namanya denormalisasi rokok, mentidak normalkan kembali rokok, memposisikan rokok kembali kepada posisi yang sebenarnya adalah bahwa dia produk yang berbahaya dan dia tidak normal. Sorry, kenapa dia? Oke. Itulah sebabnya, salah satu sebabnya rokok karena mengandung nikotin, ketidaknormalnya salah satu karena dia mengandung nikotin dan menyebabkan adiktif. Pada tahun 94 itu ada 7 CEO perusahaan rokok di Amerika yang mereka bersumpah di depan Kongresnya Amerika, mereka bersumpah mengatakan bahwa nikotin itu tidak adiktif. Kenapa? Karena sejatinya yang membuat rokok itu jadi bisa dijual, yang membuat rokok itu jadi bisa diterima justru karena nilai rokok itu ada di nikotinnya, sifat adiksinya. Kalau saja rokok itu tidak ada nikotin dan tidak adiksi, dia produk yang sama saja dan mungkin dia tidak akan menyebabkan kecanduan dan dia nggak jadi masalah. Jadi yang menempatkan dia jadi masalah, tapi juga yang membuat rokok itu menjadi sesuatu yang berarti bagi industri rokok adalah sifat adiksinya. Sampai-sampai 7 CEO perusahaan rokok di dunia, di Amerika bersumpah bilang bahwa nikotin itu tidak adiktif. Tapi kemudian pada beberapa tahun selanjutnya, 4 tahun kalau saya nggak salah, pengadilan di Amerika membuktikan bahwa rokok ada mengandung adiktif dan perusahaan rokok itu dihukum. Salah satu hukumnya adalah mereka harus membuka dokumen internal mereka terkait dengan strategi mereka dalam memasarkan atau marketing rokok. Nah, ini adalah beberapa dokumen internal industri rokok yang berhasil dibongkar. Kalau teman-teman ikut kegiatannya webinar Lentera pada waktu Hari Tanpa Tembakau Sedunia kemarin, di sana Mbak Mardia Camim, beliau adalah jurnalis senior di Tempo. Beliau salah satu dari Indonesia yang berkesempatan membongkar dokumen-dokumen internal industri rokok, gitu. Dan menurut beliau ada 3.000 lebih dokumen internal industri rokok yang menceritakan tentang Indonesia. Artinya itu sesuatu, itu bukan halu, itu bukan hoax, tapi itu betul-betul ada. Nah, salah satu yang ingin saya highlight dari berjuta-juta lembar dokumen internal yang sudah diungkap adalah tentang membuktikan bahwa industri rokok itu menjadikan anak dan remaja kita sebagai target pemasaran. Misalnya salah satu dokumen rahasia R.J. Reynolds Tobacco Company, ini adalah perusahaan rokok besar di Amerika. Kalau di Indonesia dia produknya Camel, kalau nggak salah ya. Mereka mengakui bahwa jika remaja tidak merokok, maka industri akan bangkrut. Sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah. Artinya, bagi industri rokok, remaja itu adalah yang melanjutkan bisnis mereka, yang melanjutkan profit mereka. Jadi kalau kalian tidak merokok, remaja tidak merokok, maka bisnisnya bisa bangkrut, mereka juga tidak akan untung dan mereka akan kolaps. Jadi selama ini yang membuat industri rokok itu berjaya sebenarnya adalah para remaja. Itu sebabnya mereka mengeluarkan banyak investasi dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik, mempengaruhi anak-anak muda untuk merokok. Misalnya salah satunya musik. Ya, musik kata dokumennya perusahaan rokok Ken memiliki pesona universal dan berpengaruh kuat untuk membidik target pasar remaja. Jadi, sudah bisa kita pastikan kegiatan-kegiatan musik itu dipakai oleh industri rokok untuk membidik target pasar mereka, yaitu remaja. Karena musik dengan remaja itu sangat erat hubungannya. Atau film. Film itu katanya lebih baik daripada bentuk promosi lainnya karena penonton sama sekali tidak menyadari adanya sponsor dari kita. Sering sekali di film-film itu bentuknya sangat tidak kita sadari bahwa mereka sebenarnya mempromosikan produk mereka. Misalnya ketika aktor atau bintang utama
merokok, memperlihatkan bungkusnya, atau hal-hal lain walaupun mereka nggak lagi ngerokok, bungkusnya ada di saku. Itu salah satu cara mereka mempengaruhi anak muda, remaja untuk menjadi perokok atau mensponsori olahraga. Kalau olahraga saya kira teman-teman sudah banyak bukti yang kita temukan di lapangan. Salah satunya adalah melalui bulu tangkis. Bulu tangkis adalah olahraga di Indonesia yang sampai saat ini masih menerima sponsor rokok. Olahraga balap basket itu sudah enggak, sepak bola itu PSSI sudah tidak boleh bekerja sama. Banyak olahraga yang sudah tidak bekerja sama dengan industri rokok, tapi bulu tangkis itu masih. Kenapa? Karena di sana PB Jarum sudah menancapkan kukunya dan membuat seolah-olah Indonesia atau olahraga bulu tangkis seolah-olah tergantung dengan perusahaan rokok, yaitu Jarum. Kalau Jarum nggak sponsor, seolah-olah bulu tangkis itu akan mati di Indonesia. Itu salah satu cara mereka menajamkan, salah satu cara mereka menghegemoni seolah-olah rokok itu, seolah-olah perusahaan rokok itu adalah berjasa di Indonesia sehingga dia nggak boleh diganggu gugat. Dan kalau dia mau melanggar peraturan dibiarin saja. Nah, itu saya kira salah satu masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, apa sih yang dilakukan oleh industri rokok? Mereka bermetamorfosa menjadi macam-macam bagian dari kehidupan anak muda di berbagai aspek. Seminar, gaya hidup, musik, budaya, bantuan sosial, olahraga, film, keren, gaul, kompetisi, beasiswa, kegiatan agama, lingkungan hidup, semua mereka dekati, semua mereka masuk di dalamnya. Supaya apa? Tujuannya sih cuma satu, supaya mereka terlihat normal, baik, dan diterima oleh masyarakat. Dan dianggap baik-baik saja dan tidak perlu kita mempermasalahkannya. Kalau kita mempermasalahkan sponsor rokok, kalau kita mempermasalahkan bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum, maka akhirnya yang dibalik yang jadi salahkan adalah kita. Itu yang pernah terjadi sebenarnya di Indonesia saat ini. Padahal jelas-jelas undang-undang kita mengatakan rokok adalah zat adiktif yang dia harus diawasi dan harus dibatasi. Indonesia ini adalah saya ambil dari Tobacco atlasnya SEATCA. SEATCA itu Southeast Asian Tobacco Control Alliance. Mereka punya jaringan di 10 negara di ASEAN, dan ini adalah status yang mereka mapping di tahun 2016 ya kalau nggak salah, 2018. Teman-teman, di negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang sudah mengaksesi FCTC, itu sudah menerapkan pelarangan iklan rokok. Mereka bertahap menuju menjadi total semuanya. Di beberapa negara seperti Thailand misalnya, Thailand sudah menerapkan total pelarangan iklan rokok. Apakah iklan rokok langsung? Biasanya bentuknya billboard di televisi, di koran. Promosi mereka sudah melarang, sponsor apalagi, advertising di POS itu point of sale di warung-warung udah dilarang, CSR sudah melarang, back display sudah melarang, termasuk iklan cross border. Iklan cross border itu iklan antar negara ya. Biasanya contohnya misalnya acara live di TV itu yang dilakukan di Indonesia terus bisa ditonton di negara lain, itu salah satu namanya contoh cross border advertising. Nah, warna-warna kuning ini, negara-negara yang dapat warna kuning itu adalah negara-negara yang sudah punya peraturan melarang iklan promosi dan sponsor rokok. Kalau dibandingkan dengan ASEAN, pertama Indonesia adalah di ASEAN satu-satunya negara yang belum mengaksesi FCTC. Ini belum masuk negara Timor ya, harusnya sudah ada Timor. Salah satunya yang belum aksesi FCTC. Yang kedua, Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang belum melarang iklan promosi dan sponsor rokok. Ada bagusnya masih ada warna biru satu, lihat ini semuanya merah. Merah itu berarti belum. Ada bagusnya satu, warna biru, ban publicity. Jadi sponsorship di Indonesia itu boleh, tapi dia tidak boleh dipublikasikan.
Oke, jadi warnanya biru. Ini PP Peraturan Pemerintah 109 itu menyebutkan seperti itu. Tapi bagaimana prakteknya nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh prakteknya. Nah, jadi walaupun biru ternyata prakteknya enggak biru juga, prakteknya jadi merah lagi. Jadi dibandingkan negara ASEAN, Indonesia sangat jauh. Teman saya dari Malaysia bilang, Lisda Indonesia itu dia bilang 5 tahun yang lalu. Lisda Indonesia itu seperti 20 tahun yang lalu Malaysia terkait dengan pengenalan tembakau. Kalau sekarang saya sampaikan berarti 25 tahun yang lalu. Kita tidak punya kemajuan yang berarti terkait dengan pengenalan tembakau di Indonesia. Itu sebabnya kenapa perokok anak di Indonesia cenderung meningkat kan. Sementara di negara-negara lain itu cenderung menurun. Indonesia yang cenderung meningkat. Tapi adalah sedikit kabar baiknya gitu kan. Paling tidak baru saja Januari yang lalu tahun 2020 pemerintah Presiden mengeluarkan Perpres nomor 18 yang salah satu target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN sampai tahun 2024 Indonesia itu harus punya target prevalensi perokok anaknya usia 10-18 tahun itu harus turun jadi 8,7 dari 9,1. Turunnya sih nggak banyak, cuma 0,4 gitu kan. Terus kedua, Indonesia harus ada peraturan yang meningkatkan peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok, yang sekarang kan cuma 40% kalau lihat di bungkus rokok, dia harus naik. Permintaan kita 90%, harus ada pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, dan harus meningkatkan cukai. Jadi ini target Indonesia di sampai tahun 2024. Jadi artinya kita masih punya harapan, tapi saya kira harapan itu harus terus didorong, harus terus diingatkan supaya nggak lalai. Karena toh ternyata tahun 2000 RPJMN tahun yang lalu 2015-2019 itu pemerintah itu punya target perokok anak turun dari 7, sekian jadi 5,4. Nyatanya jadi 9,1. Jadi artinya rencana bisa rencana gitu kan, tapi belum tentu pemerintah melakukannya. Jadi kita sebagai masyarakat, saya kira kita punya kewajiban untuk mengawal dan mendorong pemerintah untuk memenuhi sendiri janjinya sendiri, memenuhi sendiri targetnya sendiri. Kabar baik yang kedua, sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah lebih maju dibandingkan kementerian yang lain. Mereka punya program namanya Kabupaten Kota Layak Anak. Di klaster 17, di indikator nomor 17, kota layak anak itu dia punya indikator yang harus dipenuhi. Satu, dia harus punya kawasan tanpa rokok, dan kedua, tidak boleh, harus melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok di kota tersebut. Sampai tahun ini, tahun 2020, Mei tahun 2020, kami mendata baru ada 16 kota, bukan barulah, lumayan, sudah ada 16 kota yang sudah melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok, termasuk Bogor, Kota Padang, Sawalunto, dan beberapa kota lainnya. Kota Jogja sayangnya belum, Kota Jogja belum punya peraturan tentang melarang iklan rokok. Jadi teman-teman, ini ada sedikit harapan. Saya ingin menyeimbangkan saja sih dari slide yang sebelumnya dan situasi yang terbaru. Jadi mari kita kawal sama-sama. Iklan, promosi, dan sponsor rokok di berbagai negara, berbagai studi, ratusan studi itu sudah membuktikan bahwa iklan, promosi, dan sponsor itu mempengaruhi anak untuk merokok. Dari WHO mengatakan iklan rokok itu menciptakan kesan bahwa merokok baik dan biasa, juga mendorong anak-anak merokok. Atau tahun 2012, 99,6% remaja terpapar iklan rokok dan itu meningkatkan persepsi positif. Begitu juga tahun 2007, dan saya rasa nanti mungkin Bu Lestari akan share studi beliau juga yang terbaru 2019 juga membuktikan bahwa iklan rokok di internet juga mempengaruhi anak untuk merokok. Data JYTS Global Youth Tobacco Survey yang baru saja dirilis tahun Mei kemarin oleh Kemenkes mengatakan 7 dari 10 pelajar itu melihat iklan promosi rokok baik di televisi maupun di tempat penjualan. Jadi sebenarnya saya mau bilang bahwa ya pantas saja kalau kita Indonesia terus naik angka perokok anaknya ya karena memang anak-anak kita terus dibombardir, terus dibujukin, terus diiming-imingi oleh industri rokok melalui berbagai cara-cara iklan, promosi, dan sponsor rokok. Saya ingin share ini saya yakin semua negara juga di sebuah kota juga terjadi karena ternyata Guardian Inggris itu tahun lalu 2019
2018 melakukan investigasi di 22 negara, polanya itu hampir sama, termasuk salah satu negaranya adalah Indonesia. Bahwa industri rokok itu melakukan iklan dan menjual rokok di sekitar sekolah. Jadi siapa sih yang jadi target kalau di sekitar sekolah? Ya udah pasti anak-anak, gitu kan. Bagaimana cara mereka misalnya industri rokok itu membranding warung dengan spanduk poster cat warung. Jadi warung-warung di sekitar sekolah itu akan dipenuhi dengan warna-warna spanduk-spanduk rokok. Ini di sekolah-sekolah semuanya. Coba cek di teman-teman di Yogyakarta. Lentera Anak bersama 5 organisasi kami sedang melakukan survei tahun ini, mungkin minggu depan akan dirilis, mengupdate kembali data. Dan ini adalah survei yang dilakukan di tahun 2016. Apakah polanya sama atau tidak? Tapi ini berdasarkan tahun 2016, polanya seperti ini. Mereka menjual rokok batangan dengan harga terjangkau, ya karena anak-anak uang jajannya katakanlah 10.000, harga rokok per batang itu sekitar kalau 14.000 isi 16 batang, kira-kira satu batang berapa harganya? Kurang dari 1.000 udah pasti kan. Kemudian menata rokok setinggi pandangan mata, eye level, jadi seperti ini, jadi terlihat dengan mudah oleh anak-anak, ditaruh dekat permen, taruh dekat makanan, dan warung juga menerima sejumlah uang dari distributor rokok. Kalau nggak salah tahun ini ya, tahun kemarin apa tahun ini sih, Janet juga bersama teman-temannya dari di Padang dan Mataram juga melakukan survei kecil di 3 kota untuk mengupdate situasi ini, dan data dan hasilnya sebenarnya sama. Jadi polanya masih terus berulang. Kemudian promosi rokok, apa yang dilakukan? Membagikan rokok tentu saja secara gratis dalam kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh rokok, terutama misalnya konser itu akan ada SPG membagikan rokok secara gratis, ada special edition misalnya seperti ini, ada hadiah atau ada iklan rokok dengan harga yang murah gitu kan. Itu salah satu bentuk promosinya. Atau kalau bicara soal iklan itu di berbagai media. Di Indonesia, iklan rokok itu ada di berbagai media, di televisi, radio, internet, dan di semuanya kita akan temukan. Bahkan di gadget kita, tanpa teman-teman minta, dia bisa pop up, muncul ketika kita lagi baca berita. Atau dia muncul ketika kita lagi buka akun Instagram kita, misalnya gitu kan. Jadi sangat leluasa dan sangat bebas. Nah, sponsor rokok bagaimana? Film, musik, olahraga, ini tadi saya bilang. PP 109 membolehkan perusahaan rokok sponsor, tapi dia tidak boleh dipublikasi. Tapi yang ternyata terjadi apa? Yang terjadi kita akan menemukan poster-poster ini baik secara di jalan secara spanduk atau billboard maupun di internet. Teman-teman kalau lihat Sensation, A-nya ini menggambarkan rokok apa? Emile. Kita tahu, memang mereka nggak nyebutkan rokoknya. Class Movie, sudah pasti ini rokok Class Mile. Atau Might Spot, sudah pasti ini rokok MLD. Surya Nation, sudah pasti ini rokok Gudang Garam Surya. Jadi mereka mengakalinya dengan mengambil sedikit huruf gitu kan, atau kayak ini, authenticity. Ini sebenarnya rokok C ini sama dengan kelas, sama kan huruf C-nya. Gitu kan. Nah, caranya seperti itu, dan ini dipublikasikan secara leluasa. Itu sebabnya kalau tahun lalu Lentera Anak pernah melaporkan Jarum karena mereka melakukan ada dugaan eksploitasi karena melibatkan anak-anak dalam sponsor kegiatan olahraga yang kata mereka beasiswa. Itu salah satu pelanggarannya adalah itu. Pelanggarannya ada beberapa hal. Pertama, menggunakan logo brand image Jarum walaupun kegiatannya olahraga. Kedua, melibatkan anak ketika dipublikasi. Itu mereka jelas-jelas melanggar PP dan itu kami laporkan ke KPAI. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi Jarum mutung gitu kan. Yang terjadi Jarum itu berajuk, malah dibalikin sehingga kita yang diserang balik. Nah, seperti itulah berjayanya industri rokok di Indonesia. Mereka melanggar hukum, tapi bukan mereka yang dikasih sanksi, malah kita yang kuyo-kuyo seperti itu. Saking mereka berkuasanya. Dan saya kira ini nggak bisa diteruskan karena mereka harus patuh, tunduk dengan peraturan. Beasiswa, taman,
mereka mengeluarkan CSR penanggulangan kemiskinan, olahraga itu sudah pasti. Nah, yang saya nggak bilang ini paling baru, tapi yang lagi ngetren 3-4 tahun terakhir adalah mereka menggunakan influencer untuk endorse produk rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik. Mereka menggunakan influencer dan beriklan juga di internet. Nanti mungkin Ibu Lestari lebih cocok ini share informasi ini. JWTS mengatakan bahwa 1 dari 3 pelajar di Indonesia itu melihat iklan rokok di internet dan media sosial. Saya mau menggarisbawahi soal influencer. Banyak studi yang mengatakan bahwa influencer itu jauh lebih berpengaruh ketika beriklan, dan biasanya caranya lebih soft, nggak sadar. Dan influencer ini rata-rata followersnya jutaan gitu kan. Dan mereka terbaru tuh kemarin teman-teman Anya Geraldine, dan ternyata sampai sekarang dia tetap menjadi influencer untuk ngajak orang rokok vape, menggunakan vape gitu kan. Itu mereka gunakan secara lebih halus, dan di media sosial, di internet, peraturan ini masih sangat kayak rimbang, kayak kayak hutan tak bertuan gitu kan. Jadi peraturannya nggak jelas. Pemerintah sendiri nggak pede untuk mengatur, padahal punya peraturannya tapi nggak pede. Ini yang terjadi. Jadi saya sebenarnya mau bilang tadi, kalau nggak salah ada di Ajeng Jogja ya hari ini yang menjadi narsum. Saya kira di Ajeng tuh salah satu influencer juga gitu kan. Jadi saya senang sekali karena beliau menjadi influencer untuk yang baik gitu kan, karena produknya ini bukan produk yang baik untuk kesehatan. Bagi industri rokok ada 3 hal anak muda. Anak muda tuh ngelihat industri rokok itu ada 3. 1, penjamin keberlangsungan bisnis. 2, anak muda itu adalah investasi jangka panjang. Semakin kecil merokok, semakin besar keuntungan yang didapat oleh industri rokok. Dan yang ketiga, anak muda itu adalah perokok yang loyal. Itu yang dilihat oleh industri rokok anak muda. Itu yang dilihat. Jadi saya menyarankan, saya mengajak, saya mengencourage semua teman-teman muda untuk mengirim pesan yang kuat kepada industri rokok. Tolak jadi target. Kalian, anak muda, sebenarnya kalian adalah yang menjamin, yang memastikan perusahaan rokok itu bisa jalan terus atau enggak, itu adalah kalian. Mari kita lihat, ini masih dokumen internal industri rokok yang tadi yang saya bacakan. Jika remaja tidak merokok, maka industri akan bangkrut. Artinya, kalianlah yang memegang kunci, kalianlah yang bisa memilih menjadi yang meneruskan industri rokok mendapat untung, atau kalian memilih untuk menghentikan perokok pemula, perokok anak-anak kita. Itu sebabnya sebenarnya Lentera Anak sejak tahun 2013-14 terus mengencourage anak muda untuk speak up, untuk bicara, untuk teriak, untuk bilang tidak, kami tolak jadi target. Saya kira 9CM salah satu organisasi pengen tembakau anak muda di Indonesia yang juga terlibat dalam kampanye Pilih Bicara, Satu Puntung Rokok yang kemarin videonya ditayangkan, itu dilakukan oleh 107 komunitas organisasi di lebih dari 28 kota di Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara terkoordinasi, karena kalau kita melakukannya sendiri-sendiri, suara kita tuh nggak ada apa-apanya. Suara kita itu hanya seperti suara di gurun pasir yang nggak terdengar. Jadi ini strateginya sekarang, mari kita lakukan ini secara bersama-sama supaya ini menjadi suara yang kuat yang bisa didengarkan. Kabar baik yang terbaru yang ingin saya sampaikan teman-teman, tanggal 14 Agustus yang lalu Lentera Anak menyelenggarakan FGD, diikuti oleh 56 organisasi dari 40 lebih kota dan kabupaten, dan mereka mengeluarkan rekomendasi. Ini rekomendasinya di sini ada, kalau nggak salah ininya 9CM ya. Nah, ini ada logonya 9CM, ada sekitar 56 organisasi dari 46 kota. Ini rekomendasinya, ini nama-nama organisasinya, dan kemarin hari Jumat siang pagi diwakili oleh Sarah sama Arya, mereka mengantarkan rekomendasi itu ke kantor Setnek, termasuk juga ke kantor 20 kementerian, Menko PMK, Menkes. Jadi ada 20 kementerian juga surat itu dikirimkan, rekomendasi ini dikirimkan. Jadi ketika teman-teman duduk bersama,
ada rekomendasi, jangan cuma sekadar duduk bersama dan sudah rekomendasinya dibiarin aja. Itu harus disampaikan kepada pihak yang harus mendengarkan ini. Karena kemarin rekomendasinya terkait dengan peraturan, maka kami membantu Lentera Anak membantu 56 organisasi komunitas anak muda dari 40 lebih kota untuk mengantarkan itu ke Presiden. Apa responnya? Ya kita belum tahu, kita tunggu responnya dalam waktu 2-3 minggu ini. Kalaupun tidak direspon, kita bisa melakukan sesuatu untuk menyuarakan ini supaya pemerintah, menteri-menteri atau presiden aware dengan suara kalian. Mari speak up. Ini WHO atau HTTS kemarin mengeluarkan himbauan kepada semua anak muda di dunia, karena kemarin tema HTTS Hari Tanpa Tembakau Sedunia adalah lindungi anak muda dari manipulasi industri rokok. Ada 5 hal yang dihimbau anak muda di seluruh dunia. Pertama, mari speak up untuk menyangga mitos dan mengungkap taktik licik yang digunakan industri rokok untuk menarik anak-anak dan remaja. Yang kedua, mari tingkatkan kesadaran anak muda tentang taktik dan rahasia yang digunakan oleh industri rokok, karena taktik itu ditujukannya kepada anak muda, jadi kalian harus tahu bagaimana taktiknya, strateginya, supaya kalian bisa menolaknya dan menghindarnya. Ketiga, meningkatkan sensitivitas anak muda untuk mendeteksi dan melawan manipulasi industri rokok, ini harus dilakukan. Keempat, menyeru kepada semua anak muda untuk bergabung dalam perjuangan tolak jadi target. Tolak jadi target sih ini Indonesia ya, kalau di Indonesia kita pakai nama gerakan kita tolak jadi target. Kelima, implementasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi konsumsi rokok dan memastikan perlindungan maksimum kesehatan masyarakat. Ini himbauan WHO kepada seluruh anak muda di dunia untuk speak up dengan menyampaikan 3 hal ini. Saya izin untuk mengakhiri paparan saya dengan video. Jadi saya akan share videonya. Oke, ini sebagai penutup presentasi saya hari ini. Ini Robi, sahabat kami. Ia kehilangan pita suaranya karena kecanduan rokok sejak usia 10 tahun. Tapi Robi tetap bersuara. 5 tahun yang lalu, Robi membuat petisi untuk mendukung Presiden aksesi FCTC demi melindungi kami dari adiksi rokok. Kini Robi telah tiada. Rokok merenggut hidupnya. Namun, Robi yang lain melanjutkan semangatnya. Dari 1 kami menjadi 10, 100, 1000, 1.000.000, dan berlipat ganda. Dari sudut desa hingga taman kota, dari sekolah hingga kampus-kampus, dari media sosial hingga televisi, bahkan di panggung dunia kami terus bersuara. I fight against tobacco. Kami mengetuk pintu yang tertutup, menyapa hati yang beku, merengkuh tangan yang jauh, agar suara kami bergemuruh tanpa ragu. Wahai para pemimpin yang kami hormati, wahai para menteri yang kami muliakan, wahai Bapak Presiden yang kami sayangi. Sekarang saatnya lindungi kami dengan peraturan yang kuat untuk selamatkan bonus demografi. Kami telah mengambil peran menyuarakan kepedulian kami. Iya, itu penutup presentasi saya sore ini, siang menjelang sore ini. Saya mau sampaikan teman-teman bahwa perjuangan anak muda dalam pegang tembakau itu bukan 1-2 hari atau 1-2 tahun ini. Itu sudah berlangsung lama sekali, sejak tahun 2013, tapi dokumentasinya 2014-15 baru ada yang tadi rangkumannya saya sampaikan. Jadi saya kira selamat datang teman-teman CM, kalian adalah bagian dari gerakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Bunda Lisda yang sudah menyampaikan paparan materi yang sangat luar biasa antusiasnya. Jadi kita sudah mengetahui taktik-taktik industri rokok, mulai dari musik itu sudah pasti, kemudian olahraga yang sampai saat ini masih ada, yaitu di olahraga badminton. Dan untuk olahraga yang lain, alhamdulillah sudah tidak ada ya Bunda ya, tinggal badminton saja yang masih bekerja sama dengan industri tembakau. Kita ucapkan selamat datang, kita ucapkan selamat mengikuti webinar kepada teman-teman peserta dan selamat datang yang baru saja bergabung. Kami ucapkan terima kasih kepada Lentera Anak pimpinan Bunda Lisda yang sudah bekerja sama dengan kami dalam kegiatan webinar kali ini. Untuk selanjutnya adalah paparan materi dari Bunda Lestari. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa melalui kolom Q&A. Di bagian bawah dari Zoom ini ada kolom Q&A, teman-teman bisa bertanya melalui kolom tersebut. Kemudian untuk sesi tanya jawab itu akan kami buka pada nanti setelah narasumber selesai menyampaikan paparan materi. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, juga bisa nanti melalui raise hand yang ada di aplikasi Zoom ini. Nah, untuk teman-teman bertanya bisa kepada semua narasumber yang nanti menyampaikan paparan materi, baik dari yang pertama dari Bunda Lisda, kemudian yang kedua dari Bu Lestari, nanti juga ada dari Mbak Janitra yang akan menyampaikan paparan terkait 9CM. Bu Lestari. Halo, Assalamualaikum Bu Lestari. Salam Mbak Dea. Iya, Ibu Lestari, kami tadi sudah mendengarkan paparan materi dari Bunda Lisda. Saat ini kami ingin menggali ilmu, karena kami haus akan ilmu dari Bu Lestari. Kami mohon kepada Bu Lestari untuk menyampaikan paparan materi terkait dengan webinar kali ini. Monggo Bu Lestari, saya persilahkan. Saya share dulu ya materi saya. Oke, sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, hari ini sebetulnya terima kasih sebelumnya sekali lagi kepada teman-teman 9CM ya yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi, dan hari ini saya bahagia sekali karena melihat ada anak-anak muda yang ikut hadir dan bersemangat dan menambah anggota ya, itu sangat penting. Saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Lisda tadi bahwa gerakan anti tobacco, anti rokok ini membutuhkan nafas yang panjang. Nah, kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana menghadapi industri rokok itu sendiri. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini yang saya tawarkan adalah kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih sebetulnya berpikir kritis dan bersikap kreatif menghadapi godaan industri rokok. Kenapa ini ingin saya sampaikan? Karena sebetulnya saya mau mengawali begini. Generasi teman-teman sekalian, khususnya yang generasi Z ini adalah generasi yang sekarang waktunya memegang kendali untuk masa depan. Nah, saya ini kategorisasi generasi X, mengaku ini udah ketahuan usianya ya. Tapi kita tidak mau berhenti sampai di sini perjuangan kita. Terus terang saya tidak akan membahas banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan berkaitan dengan isu rokok, tapi saya ingin mengajak teman-teman membongkar bagaimana cara kita menghadapi industri rokok itu sendiri. Karena kalau saya membahas dari awal lagi, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ibu Lisda dengan sangat baik, itu teman-teman nanti penuh dengan data, angka, tapi tidak tahu bagaimana melakukan upaya membalik cara berpikir industri rokok. Nah, saya harus mengawali begini. Teman-teman harus yakin dulu bagaimana posisi teman-teman sebagai generasi Z itu di dalam peta dunia. Kalau dari sisi masa depan, teman-teman itu digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki kualifikasi, sebagai orang yang mampu untuk melakukan manajemen dengan sangat baik. Ya. Lalu juga mempelajari isu-isu psikologi dengan cukup cermat, meskipun bukan jurusan psikologi. Tapi saya yakin semua teman-teman tuh pasti ingin tahu belajar psikologi secara mandiri. Nah, ini ternyata
benar adanya. Lalu memiliki latar belakang pendidikan dan pengembangan keilmuan yang cukup baik. Selain dari itu, teman-teman di generasi Z ini itu jauh lebih bagus ketika memiliki skill di bidang apa yang disebut teknologi, karena sebetulnya sudah lahir di dalam era digital. Nah, itu yang harus dikuatkan, termasuk kemampuan untuk melakukan riset penelitian di bidang apapun melalui online. Ini yang saya selalu tekankan. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan entrepreneurship dan inovasi. Nah, inovasi ini, kata kunci inovasi. Inovasi ini harus kita lakukan untuk menghadapi industri rokok. Karena tanpa inovasi, kita akan tertinggal, pasti itu. Tapi dengan inovasi, kita bisa menghadang, minimal ya, dengan kekuatan-kekuatan industri rokok yang luar biasa. Coba kita lihat berikutnya. Kita harus memahami kekuatan kita dulu. Saya hanya membandingkan generasi Y dengan generasi Z, ya. Gen Y and Gen Z. Kenapa? Dua generasi inilah yang sekarang sedang tumbuh di Indonesia. Dua generasi inilah yang nantinya akan memegang posisi-posisi penting dalam industri, dalam ekonomi, dalam isu pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga kita harus melihat bahwa kekuatannya ada di mana. Nah, ini daftar kekuatannya banyak sekali. Saya akan fokus ke teman-teman Gen Z, ya, Gen Z. Kenapa? Karena di sini teman-teman tampak jelas kemampuan untuk melakukan memegang gadget, kemudian membuka screen-nya dalam waktu bersamaan itu bisa 5 screen. Nah, ini disebut dengan tech innate. Kemampuan tech innate-nya luar biasa karena sudah dalam dirinya. Begitu lahir ceprot, owek, teman-teman ini mungkin dokternya lagi main main Facebook, perawatnya lagi diskusi pakai WA ke temannya, itu semua mungkin terjadi ya, karena dilahirkan dalam kondisi native digital. Sementara generasi saya atau generasi kakak Anda yang disebut dengan generasi Y itu disebutnya hanya akrab dengan teknologi, tech savvy, tapi bukan yang innate di dalam diri Anda. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini, kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan luar biasa melalui imajinasi itu sangat ada pada diri Anda semua. Ini potensi yang luar biasa nanti kalau kita menghadapi gelombang serangan industri rokok. Lalu juga kemampuan melakukan kreasi ya, sebagai kreator dan kolaborator ini juga luar biasa. Dan nah ini yang penting. Kenapa generasi Z itu menjadi sangat penting dan sangat peka sekarang dengan isu rokok? Karena Anda itu adalah orang-orang yang fokus pada masa depan. Ini catatan yang sangat menarik. Ketika orang fokus pada masa depan, maka fokus pada kesehatan, fokus bagaimana kesejahteraan nanti bangsa kita, rakyat kita itu ada di tangan Anda. Nah, tapi selain itu, otomatis Gen Z ini juga realistis orangnya ya. Wah, kalau berat lawannya kita harus bersiasat. Nah, itu nggak apa-apa. Sehingga mereka selalu mau bekerja keras untuk sukses. Nah, ini salah satu juga yang menurut saya kelebihan yang harus kita hargai ya. Lalu teman-teman juga memiliki apa yang disebut dengan self-reliance. Tidak bergantung dengan orang lain karena mampu menyelesaikan banyak hal dengan diri sendiri. Ini sebuah kondisi Gen Z yang menurut saya harus jadi kebanggaan sekaligus challenge ya, tantangan. Karena apa? Seringkali kemudian kita lupa untuk bekerja sama, padahal penting sekali bekerja sama. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan unsur persisten. Persistennya apa? Teguh sekali dalam menghadapi banyak hal. Nah, termasuk nanti kalau menghadapi industri rokok harus teguh. Kita bagaimana caranya? Nah, nanti kita satu persatu kita detailkan ya. Lalu juga harus, nah ini self-aware-nya tinggi. Kesadaran pada diri sendirinya tinggi, kesadaran untuk menjaga dirinya supaya sehat tinggi. Saya mulai melihat begini ya, kalau dulu tadi Bu Lisa sudah sempat mencontohkan, seringkali kita duduk di sebuah rumah makan, lalu rumah makan itu ada yang merokok, kalau dulu kita menyingkir. Tapi saya mulai melihat potensi bahwa teman-teman generasi muda, Gen Z terutama, itu mulai asertif. Generasi muda itu mulai berani mendekati yang merokok dan bertanya, apakah ini memang ruangan untuk merokok atau tidak? Kenapa Bapak atau
Mas atau Mbak atau siapapun itu merokok di ruangan ini itu sudah mulai dengan sopan, asertif tuh ya, sopan tapi tegas. Nah, biasanya kemudian pihak yang ditegur itu menjadi tidak enak. Nah, ini bisa dilakukan karena apa? Kesadaran Anda terhadap diri Anda dan potensi Anda itu sangat tinggi sekali. Ini yang mungkin bisa dijadikan kekuatan. Nah, di sebelah kanan juga ada kan. Ciri-cirinya mirip dengan di sebelah kiri, hampir sama ya. Pragmatik itu artinya tadi realistis. Terus sebetulnya Gen Z itu adalah generasi yang juga saving money ya. Nggak terlalu suka jalan-jalan, tapi dia justru memikirkan masa depannya tadi dengan cara menabung, menyimpan uang, lalu mengelola uang dengan sangat baik. Nah, nanti inilah yang juga menjadi kata kunci kita. Nah, menjadi sangat menarik kalau kita kemudian melihat karakteristik secara menyeluruh dari Gen Z itu sendiri. Karena tadi kemampuan Anda sudah sangat bagus di bidang teknologi, maka tadi menggunakan teknologi dengan sangat cepat ya. Lalu inginnya itu kalau sesuatu itu servisnya, pelayanannya itu secara personal ya. Lalu Anda sangat mudah membagi data, sharing data, informasi. Lalu tadi seamless and omni-channel access, jadi mampu membuka channel dalam waktu bersamaan. Saya nggak yakin generasi X seperti generasi saya itu bisa melakukan, kecuali yang tipe multitasking atau multikarir. Orang-orang multikarir biasanya bisa itu membuka satu layar komputernya atau satu layar HP-nya itu dengan beberapa channel gitu. Tapi kalau yang standar, nah itu biasanya enggak. Dan yang menarik juga, preference dari generasi Z itu adalah end-to-end resolution. Jadi Anda pasti berusaha untuk mencari solusi ketika ada masalah. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa melihat bagaimana harusnya kita berpikir kritis menghadapi serbuan, godaan dari industri rokok. Ini yang menurut saya perlu saya bagikan ke teman-teman ketika kita punya masalah, kita harus berpikir secara kritis, lalu mencari solusinya. Itulah disebut dengan bagian dari critical thinking. Rokok itu adalah problem, ya, bukan solusi. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana solusinya. Berarti solusinya adalah rokok tidak lagi ada di antara kita. Kebiasaan merokok harus dihapuskan. Tidak boleh lagi kita membiarkan konsumsi rokok itu makin meningkat. Nah, ini disebut dengan cara berpikir kritis, mengkritisi apa yang selama ini seolah-olah biasa tadi. Ini bukan hal biasa. Saya harus mengaku jujur juga pada teman-teman, saya dulu adalah perokok. Lalu saya memiliki kesadaran suatu ketika di sebuah acara itu dikelompokkan, yang perokok di sini, yang tidak merokok di sini. Jadi sebuah kegiatan yang sifatnya untuk kesehatan ya. Lalu saya merasa berarti saya bagian yang tidak sehat. Nah, dari situlah kesadaran itu muncul, lalu saya bilang, saya harus berpikir, saya harus menghentikan kegiatan yang tidak sehat ini. Dan akhirnya saya menemukan solusi, saya berhenti. Tidak mudah, tapi ketika kita mau untuk berjuang, untuk tidak melakukan itu, pasti bisa. Nah, ini hal yang sama ketika kita hendak menawarkan suggest kepada teman-teman yang masih merokok. Ketika kita hendak menawarkan gagasan untuk kehidupan yang lebih baik, lingkungan yang bebas dari asap rokok, itu pasti ada persoalan dan kita harus memikirkan dan ada solusi yang kita tawarkan. Nah, hal-hal seperti ini kita pelajari bersama kita ketika kita melihat proses yang disebut dengan critical thinking. Ini yang saya mau share sekarang. Critical thinking itu punya beberapa kata kunci ya. Ini kalau dibilang ini cheat sheet ya. Contekannya apa? Kalau kita mau memulai critical thinking, terutama dalam isu tembakau atau rokok. Yang pertama gini, ketika industri rokok ini ada, siapa yang diuntungkan? Nah, saya ini sekarang mau tanya jawab langsung saja Mbak Dea ya. Jadi saya akan memancing teman-teman untuk berinteraksi dengan saya dari who, what, where, when, and why, and how. Dari sini saya ingin tahu sebetulnya sejauh mana teman-teman itu memiliki kesamaan persepsi dulu tentang bagaimana rokok itu kita harus kritisi. Nah, coba saya akan minta ini saya mau kecilkan dulu.
supaya oke. Nah, saya akan membuka kesempatan untuk 1-2 orang teman yang bisa menjawab critical thinking dari sisi industri rokok. Ya, industri rokok, siapa yang diuntungkan? Lalu apa? Lalu where, when, why, and how? Kalau ada satu yang bisa menjawab, itu saya akan kirimkan satu buku yang sudah saya tulis ya tentang My Career is Multi Career kepada teman yang berhasil. Nah, silakan boleh Mbak Dev dibantu siapa yang kira-kira bisa memberikan jawaban atas apa yang saya tanya ini. Di antara teman-teman muda ya, siapa yang bisa memberikan jawaban atas critical thinking tentang industri rokok? Ya, boleh teman-teman bisa raise hand. Teman-teman yang ingin menjawab, yang bersedia untuk menjawab, monggo bisa raise hand. Ada satu buku hadiah dari Bu Lestari yang sangat menarik ini. Saya kirimkan langsung begitu sudah selesai acara saya postkan. Nah, supaya saya juga semangat nih, ingin tahu anak-anak muda yang bergabung bersama dengan kita hari ini, apakah sudah ada yang sudah mengkritisi? Nah, pertanyaannya gampang, who? Ya, siapa yang diuntungkan? Industri rokok ini dalam bentuk apa? Kemudian what, where, di mana, when, why, and how? Itu saja pertanyaannya. Nggak usah semuanya dijawab ya, minimal 1 poin saja di 1 pertanyaan. Who-nya who industri rokok otomatis. Ada yang sudah mulai mau menjawab, Mbak Dea? Belum, Bunda. Belum ini. Belum ada. Aduh, moga-moga nggak tidur ya yang lagi diskusi dengan kita hari ini. Sebetulnya karena menurut saya, ketika kita sudah mampu melakukan proses critical thinking ini, maka yang lain itu akan berjalan dengan sendirinya. Saya selalu menantang begitu. Setiap kali saya diskusi dengan teman-teman muda, saya selalu bilang, ayo kita melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Itu dari cara berpikir Anda dulu. Nah, saya tantang biasanya begitu. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan saja. Lalu yang berikutnya, nah ini, pada akhirnya cara berpikir kritis itu, tadi setelah Anda tahu industri rokok itu berbahaya ternyata. Kenapa? Dia lebih banyak mudaratnya, kalau dalam bahasa Arab ya, lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya ketika mereka membuat rokok. Pada siapa? Pada anak muda terutama. Mereka sasarannya sekarang anak muda. Di mana dan kapan itu dilakukan dalam setiap waktu dan setiap kesempatan. Penelitian saya yang tahun 2018 yang kemudian digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk meminta Kominfo menghentikan iklan di media sosial, media online, itu kemudian tidak berhasil ya. Tapi saya nggak menyerah. Yang penting penelitian itu sudah sampai di tangan Bu Menteri, lalu Bu Menteri sudah berkirim email, bersurat secara resmi ya dengan kop surat Pancasila itu Garuda kepada Menteri Kominfo untuk menghentikan iklan itu. Meskipun kemudian dari sisi Kominfo dengan berbagai persoalan itu belum bisa mengakomodasi permintaan Bu Menteri Kesehatan, tapi minimal kita sudah tahu arahnya. Kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi kelompok-kelompok industri rokok ini. Lalu yang berikutnya, tahun ini saya dengan seorang peneliti lain di LSPR, di kampus saya, itu melakukan penelitian tentang selama pandemi ini, apakah iklan rokok itu masih muncul di media sosial? Ternyata masih. Dan sasarannya lagi-lagi anak muda. Jadi, ini adalah sebuah gambaran bagaimana sebetulnya agresivitas industri rokok itu harus kita hadapi dengan cara yang taktis. Nah, analytical-nya inilah teman-teman dituntut untuk berpikir secara analytical, secara bagus, kemudian harus open-minded, ya, terbuka terhadap segala masukan dan segala kemungkinan yang bisa dikembangkan dalam rencana kegiatan teman-teman sekalian. Lalu, otomatis harus ada problem solving, ada tadi pemecahan masalahnya apa. Selain harus mampu melakukan proses organisasinya, ya harus jelas action ini nanti untuk apa tujuannya, harus ada deadline-nya, dan yang terakhir otomatis harus dikomunikasikan baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk yang lain-lain, termasuk misalnya ditayangkan di YouTube, dimasukkan di IGTV. Nah, mungkin barangkali teman-teman itu kalau bisa ada proyeksi gitu ya.
secara bersama-sama seperti tadi Ibu Lisda, nggak bisa kita sendiri-sendiri melakukan kegiatan ini. Itu digalakkan supaya mampu membuat kondisi itu dari berbagai sisi itu seolah-olah menyerbu kebiasaan untuk melawan kebiasaan merokok, menyerbu industri rokok untuk tidak lagi masuk ke anak muda. Ini yang harus diperjuangkan bersama. Nah, hal-hal seperti ini kemudian seorang penulis yang tentang berkaitan dengan kebiasaan, yaitu Bapak Stephen R. Covey itu mengatakan ada 7 hal yang bisa kita lakukan bersama untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik, untuk mengalihkan pemikiran kita tentang rokok itu hal yang biasa menjadi tidak biasa. Nah, ini yang maksud saya harus kita pelajari bersama-sama. Teman-teman harus melihat secara proaktif kebiasaan baik ini harus ditonjolkan dengan cara bersama-sama melakukan berbagai kegiatan, berbagai proyek bersama. Nah, kemudian ini nanti bisa dipelajari ya secara detail. Yang ini yang saya mau tawarkan. Memang sekarang masanya karantin ya, masa di mana kita tidak bisa banyak melakukan hal secara terbuka. Tetapi saya yakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik untuk menghadapi isu bahaya rokok ini sendiri. Penawaran-penawaran berbagai kerjasama untuk menggalang gerakan tolak menjadi target tadi itu harus digencarkan. Nah, teman-teman punya kapasitas itu. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Kali ini di 9CM juga menawarkan misalnya lomba untuk membuat video pendek ya tentang anti rokok. Nah, itu nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain serupa yang terus bisa dilakukan bersama-sama dengan kelompok lain, organisasi lain, dan beberapa lembaga pendukung lainnya untuk apa? Untuk kita mampu bekerja sama lebih baik lagi. Ini yang penting ya. Nah, misalnya ini yang saya selalu bilang, anak muda itu banyak sekali bisa melakukan kesempatan untuk menggiatkan isu anti tembakau, anti rokok ini dengan menempelkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Ini contoh-contoh yang sebetulnya secara sederhana bisa dilakukan, tapi masih belum terlalu banyak dilakukan di teman-teman di Indonesia, khususnya anak-anak muda Indonesia. Yang tadi barusan Ibu Lisda sampaikan tadi melakukan kegiatan advokasi untuk perubahan kebijakan, nah, itu sudah dilakukan ya. 9CM juga ikut di dalamnya. Itu saya sangat bahagia sekali karena harusnya seperti itu yang dilakukan untuk menunjang gerakan tolak menjadi target tadi ya. Lalu juga untuk mempromosikan kebiasaan hidup sehat ya, healthy behavior promote ini perlu sekali dilakukan. Kalau perlu, nah yang di sebelah kanannya promote healthy behavior itu membuat donasi masker wajah ya, tapi sekaligus di dalamnya, misalnya bukan di dalamnya, di masker itu ada slogan-slogan yang menyatakan anti rokok. Nah, kalau teman-teman mampu melakukan itu, saya yakin akan banyak sekali donatur yang berkenan untuk mendukung itu. Dalam waktu dekat saya juga akan menawarkan pada anak-anak muda yang berminat itu kita siapkan ya untuk buku puisi ya yang temanya tadi tolak menjadi target. Nah, siapa yang bisa terlibat? Anak-anak muda semua penulisnya. Khusus memang untuk anak muda karena ini buku puisi ini adalah buku yang nanti didedikasikan buat teman-teman muda sekaligus menunjukkan kepada berbagai pihak, termasuk kepada industri rokok, bahwa Anda itu tidak mau dijadikan target oleh mereka. Nah, ini yang teman-teman nanti saya akan challenge ya, siapa-siapa yang bisa terlibat, siapa-siapa yang bisa kemudian meningkatkan gerakan tolak jadi target ini dengan berbagai cara. Idealnya memang ketika kita sudah melakukan gerakan-gerakan tersebut tidak hanya menjadikan itu sepintas, tapi jangka panjang. Nah, tadi kalau jangka panjang bagaimana caranya? Harus dicatatkan. Jangka panjang bagaimana caranya? Harus terus disuarakan, dikomunikasikan, dipromosikan dalam berbagai platform. Ya, tidak cuma satu platform. Nah, termasuk pada akhirnya kalau advokasi yang dulu untuk merubah kebijakan tidak juga
berubah, dibuat dengan cara yang berbeda supaya muncul lagi pendampingan untuk meminta pemerintah melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang signifikan terhadap isu rokok itu di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya tawarkan. Nah, barangkali sementara itu saja yang bisa saya tawarkan dari diskusi kita. Saya nanti mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab dan mendengarkan sharing dari teman-teman muda lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bu Lestari. Terima kasih sekali. Bu Lestari, ini ternyata di bagian kolom chat sudah ada Mas Setiadi yang mau menyampaikan jawaban dari Bu Lestari. Ini coba boleh. teman-teman host, iya, teman-teman host boleh dilotak untuk Mas Setiadi. Mana nih Mas Setiadi? Saya ingin dengar nih. Setiadi Pradana Atmaja. Silakan, gimana Mas? Baik, selamat siang Ibu sebelumnya. Selamat siang Mas. Ya, saya di perspektif saya pribadi nih Bu, melihat Ibu yang Ibu sampaikan, yang diuntungkan mungkin betul ini adalah pengusaha rokoknya, perusahaannya, namun cara mereka saat ini yang digunakan, ya tadi seperti mungkin pernah tadi Ibu Lisda juga sampaikan, bahwasanya mereka membungkus kegiatan-kegiatan mereka dengan tajuk mungkin amal seperti beasiswa, kemudian seperti konser musik yang itu bertajuk seni, namun sebenarnya perusahaan rokok itu memiliki peran atau andil besar terhadap bangsa, sehingga mereka harus tetap dipertahankan untuk eksis seperti itu, Bu, jadinya, Bu. Betul sekali. Jadi Mas Setiadi sudah mampu menggambarkan secara jelas bagaimana sebetulnya berpikir kritis itu dimulai dari melihat siapa, melakukan apa, kapan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, termasuk bagaimana kita menghadapinya. Nah, tadi kalau gitu nanti Mas Setiadi dilaporkan ke mana? Dicatatkan nama alamatnya ke panitia supaya saya bisa langsung mengirimkan juga hari ini ya bukunya. Ini buku untuk Mas Setiadi. Nah, ini sebelum saya lupa, saya jadi berpikir begini. Saya yakin teman-teman juga bisa melakukan banyak hal tadi. Kalau konser musik disponsori rokok, kenapa kita tidak balik sekarang kita bikin konser musik yang disponsori oleh banyak pihak lainnya? Saya yakin banyak kok yang mau, ya. Dan judulnya anti rokok gitu, judulnya tadi tolak jadi target gitu. Nah, teman-teman kalau punya inisiasi dan sebagainya, saya sangat terbuka untuk berdiskusi ya. Saya sudah selalu bilang sama teman-teman di 9CM juga, ayo kita banyak bekerja sama, termasuk juga teman-teman muda di yayasannya Mbak Lisda ya. Saya senang banget tuh anak-anak muda banyak sekali di Yayasan Lentera Anak itu. Saya kagum sekali itu. Menurut saya potensi untuk masa depan Indonesia adalah dengan banyak melibatkan anak-anak muda dalam berkegiatan dan aktif ya, bikin kampanye-kampanye yang sifatnya benar-benar langsung kita menghadapi industri itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Setiadi. Saya kembalikan sekarang ke Mbak Dea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Bu Lestari dan juga Mas Setiadi yang sudah menyampaikan tanggapannya. Nanti kami dari teman-teman 9CM akan menghubungi Mas Setiadi kembali untuk meminta kontak alamat yang akan dikirimkan untuk Bu Lestari ya. Bu Lestari untuk bukunya ya, nanti akan langsung segera dikirim Bu Lestari pada hari ini juga. Ya, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui kolom chat. Nanti akan kita sampaikan kepada narasumber setelah narasumber kami menyampaikan materi. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi Mbak Janitra Hapsari, Presiden 9CM Indonesia. Mbak Janitra, halo. Apakah sudah bergabung? Halo. Halo, dia bisa dengar nggak suaraku? Oke. Nah, inilah Mbak Janitra, Presiden 9CM Indonesia, yang nanti akan menyampaikan paparan materi terkait komunitas pengendalian tembakau 9CM. Nah, teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas 9CM Indonesia, kami sangat membuka tangan lebar, selebar-lebarnya untuk teman-teman yang ingin belajar bergabung bersama kami dalam komunitas 9CM Indonesia. Ya, Mbak Janitra, apakah sudah ready untuk paparan PowerPoint-nya? Siap. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Mbak Janitra untuk menyampaikan paparan materinya. Oke.
Baik. Apakah di layar sudah muncul presentasinya? Belum. Sudah. Oh, sudah. Oke. Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Janitra. Saat ini selaku Presiden dari komunitas 9CM. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak terkait untuk dapat terselenggaranya acara ini. Sebelumnya ada FCTC Indonesia dan Lentera Anak dan juga segenap pihak yang sudah membuat acara ini bisa terselenggara pada siang hari ini. Nah, saya juga mengucapkan salam kepada Bunda dan juga Bu Lestari, meskipun kita terpisah jarak, saya harap semangat hari ini tidak terpengaruh ya dengan jarak, kita tetap berapi-api untuk membuat gerakan dan mengajak teman-teman lain untuk melawan manipulasi industri rokok. Nah, sekarang saya ingin bercerita singkat aja tentang komunitas 9CM, karena kebetulan kami juga baru saja menyambut teman-teman baru volunteer di 9CM. Nah, ini kami ini ada di beberapa kota, namun saat ini untuk kepengurusannya lebih terpusat. Nah, kemudian untuk value 9CM, gitu. Gerakan anti rokok itu kesannya radikal dan kayak memusuhi perokok, padahal sebenarnya kita bisa juga gerakan yang menyenangkan, bersahabat, dan kreatif, karena sebenarnya perokok adalah korban dari iklan dan segala upaya manipulasi industri rokok. Karena mungkin akses rokoknya mudah juga, kemudian iklan di mana-mana, maka sebenarnya dan ini sekilas misinya. Oke. Sekilas misi dari 9CM yaitu kami ingin merangkul berbagai kalangan dalam Indonesia untuk melakukan gerakan yang kreatif dan inovatif dalam pengendalian rokok di Indonesia. Kemudian juga kami ingin membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak rokok, serta melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya rokok. Nah, terus kami ada di beberapa kota sebenarnya, dan yang paling saat ini yang aktif itu ada di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Bali. Sesegera mungkin nanti kalau udah volunteer baru juga mungkin akan muncul kota baru seperti Surabaya, dan ada kota-kota lainnya di luar Jawa. Kemudian kami juga tidak pernah sendiri ya dalam melakukan aksi, itu pasti kolaborasi dengan organisasi maupun komunitas yang lain. Contohnya misal kayak Smoke Free Agent, Jogja Sehat Tanpa Tembakau, kemudian Lentera Anak seperti hari ini yang kita laksanakan, kemudian di call center, dinas, Dinas Kesehatan Yogyakarta, Universitas Udayana, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Kampanye kreatif, dan kajian dan advokasi. Kemudian ini aksi-aksi kami yang pernah kami lakukan di sekolah, seperti SMP dan SMA. Kemudian ini kunjungan-kunjungan kami di sini ada Pak Sukiman, mantan petani tembakau yang sukses menanam sayuran. Jadi sudah alih tanam ya, dari tembakau ke sayuran. Dan lebih menguntungkan, kata beliau. Kemudian ini juga kami sering diskusi, lalu berkunjung ke organisasi lain. Ini juga kami pernah bertemu dengan almarhum Robi di Yogyakarta, pernah menjadi salah satu presiden kami yang sebelumnya, pernah menjadi saksi ahli dalam melawan ini ya, kayak waktu itu aliansi petani tembakau yang tidak setuju adanya organisasi yang bernama Jogja Sehat Tanpa Tembakau begitu. Tapi sebenarnya kan kami tidak
ingin menyasar atau merugikan petani tembakau gitu. Maka dari itu waktu itu kami berhasil memenangkan pengadilannya begitu. Ini juga aksi kami biasanya ada summit nasional gitu dan melakukan aksi bersama-sama. Waktu itu di Bandung kita melakukan challenge to change, menukar rokok dengan hal lain gitu, bisa susu, permen, atau buah dan lain-lain. Kami juga pernah bekerja sama dengan dinas provinsi gitu ya, mengadakan Jogja Penyawarna semacam coloran begitu dan diliput. Lalu kami ICTOH, ada Asia Pacific Conference on Tobacco or Health. Nah, untuk ICTOH-nya kami ikut di tahun 2018 dan kayaknya udah 2 kali, yang satu lagi 17 atau 19. Kami juga terlibat di acara agenda masyarakat gitu ya, dalam penyuluhan, kemudian perayaan di Bantul waktu itu. Kemudian kami juga ada acara online melalui Twitter dan live talk show di Instagram. Kemudian juga webinar sebelumnya bersama Komnas PT, ada kita mengajak Mbak Nina Samidi membicarakan rokok elektronik. Dan ada film yang juga judul Negara Perokok Anak. Kita mengadakan nonton bareng gitu secara online. Dan aksi yang offline terakhir cukup besar, kita melakukan aksi 1 puntung sejuta masalah yang teman-teman tadi juga udah melihat videonya, hasil akhirnya, dan melibatkan 50 volunteer dalam waktu 60 menit, berhasil mengumpulkan 8.945 puntung rokok. Dan ini liputan berita-beritanya. Kita juga kolaborasi dengan banyak sekali organisasi, makanya bisa cukup dikenal ya untuk kampanye waktu itu. Kemudian kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih jauh, bisa ke website 9cm di www.9cmindonesia.org. Nah, kemudian juga bekerja sama 9cm dengan 3 Serenada. Kami mengadakan lomba video pendek Instagram untuk pelajar SMP dan SMA. Dan ini kami perpanjang udah 2 kali, dan deadline-nya itu besok, karena memang banyak antusias teman-teman pelajar yang mau ikut tapi belum sempat bisa ngirim videonya. Nah, kita perpanjang sampai tanggal 30. Setelah itu, video yang masuk nominasi akan diupload di page 9cm. Dan nanti silahkan teman-teman banyak-banyakan likes di situ, karena likes juga akan masuk indikator penilaian juri. Terus pengumumannya nanti, untuk likes-nya, pengumpulan likes-nya tanggal 2-4 September di Instagram 9cm Indonesia, dan pengumumannya tanggal 7 September. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 9cm, dan saya juga secara pribadi tadi mendengarkan materi dari Bunda Ibu Lestari, itu keren banget sih. Penting sekali untuk kita semua, menurutku anak-anak muda juga, dan mungkin kita bisa adakan webinar yang materinya kurang lebih topiknya sama, critical thinking tadi bagus banget, Bu. Mungkin dengan lebih fokus, dan kita buat acaranya lebih besar lagi agar pesertanya banyak. Karena menurut saya penting sekali anak-anak muda untuk di-support agar memiliki pola pikir kritis gitu. Karena kita sudah terlalu lama berada di bawah manipulasi industri rokok, sehingga critical thinking kita udah menguap gitu. Makanya kita harus generasi yang mengubah generasi selanjutnya dengan berpikir kritis. Nanti mungkin kita akan ada follow up lagi untuk acara ini, karena keren banget. Semoga kita bisa collab lagi ya Bu ya di dan mungkin kita ada call to action juga. Nanti dengan melibatkan komunitas yang lebih banyak lagi. Begitu, saya pribadi sangat berterima kasih atas kemurahan hati dan materi yang tadi dibagikan untuk para narasumber. Dari saya, sekian saja. Mohon maaf.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mbak Janet, terima kasih sekali sudah menyampaikan paparan terkait dengan 9CM. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti lomba video, ini kami 9CM Komunitas Pengendali Tembakau sedang mengadakan lomba video pendek yang akan diupload di Instagram. Nah, nanti hadiahnya sangat lumayan, teman-teman. Mbak Janet boleh buka suara lagi? Mbak Janet? Ya, gimana deh? Untuk juara lomba video boleh disampaikan hadiah-hadiahnya Mbak Janet agar teman-teman bisa sangat tertarik untuk mengikuti lomba video. Jadi masih ada sedikit waktu, mungkin teman-teman yang sudah bikin video tapi belum sempat upload, segera di-upload karena ada hadiah yang menanti teman-teman. Untuk juara pertama, kami menyediakan hadiahnya uang tunai semua ya. Untuk juara pertama ada uang tunai sebesar 750.000, untuk juara kedua 500.000 rupiah, dan untuk juara ketiga 250.000 rupiah. Untuk teman-teman lumayan nih buat beli pulsa ya, sekarang belajar online ya, gitu. Lumayan banget ya Mbak ya. Ada 750.000 yang hadiah pertama, berarti kita tinggal bikin video, upload, sudah nanti dapat 750.000. Mbak Janet boleh disampaikan nggak ini sosial media yang dimiliki oleh 9CM Indonesia, biar nanti teman-teman yang pengen kepo-kepo itu bisa keponya lebih mendalam gitu. Mungkin ada dari Instagram, kemudian dari website, kemudian dari Facebook dan lain-lain, boleh disampaikan. Dan mungkin untuk kita teman-teman yang ingin bergabung agar lebih mudah, caranya gimana ya Mbak Janet ya? Barangkali dari teman-teman peserta ingin bergabung menjadi volunteer 9CM, caranya gimana ya Mbak Janet ya agar lebih mudah? Oke, jadi kalau dari sosmed kami paling aktif sekarang di Instagram di @9cm Indonesia, lalu di YouTube juga. Nanti ini webinarnya juga akan diupload di YouTube di 9 spasi CM. 9-nya pakai huruf ya, 9 spasi CM. Kemudian Facebook ada 9CM Indonesia di fanpage-nya. Kemudian di website di 9cmindonesia.org. Lalu untuk teman-teman yang ingin bergabung, sebenarnya bisa kapan aja untuk bisa bergabung di komunitas dengan tujuan belajar bareng, bisa aja. Nanti silahkan chat di kolom chat aja kalau ingin bergabung, ntar dikasih link untuk gabung ke grup komunitasnya. Kalau kemarin kita habis baru aja oprek volunteer yang untuk jadi lebih difokuskan untuk capacity building dan regenerasi gitu. Tapi karena udah tutup, jadi yang sekarang kita buka untuk open komunitas, untuk yang komunitas, gitu aja. Ya, jadi kita tetap dari Komunitas Pengendali Tembakau 9CM Indonesia ini selalu membuka tangan selebar-lebarnya ya untuk teman-teman yang ingin menjadi volunteer, belajar bareng bersama kami di Komunitas Pengendali Tembakau ini ya Mbak Janet ya. Yep. Yes. Ya baik, terima kasih sekali Mbak Janet. Barangkali dari teman-teman yang ingin bertanya pada ketiga narasumber kami, boleh dituliskan melalui kolom chat atau melalui kolom Q&A yang ada di aplikasi Zoom ini. Baik, terima kasih sekali Mbak Janet sudah bergabung bersama kami, menyampaikan paparan materi terkait dengan Komunitas Pengendali Tembakau 9CM. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin langsung bisa melalui raise hand. Apabila teman-teman ingin bertanya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa mengklik kolom raise hand. Atau melalui kolom chat dan Q&A. Ini tadi ada WA masuk ya, dari WA masuk secara pribadi dari salah satu peserta yang katanya ada kendala, cuman
ingin bertanya. Nah, jadi ingin bertanya, aku mau nanya, bagaimana pola komunikasi yang efektif untuk mengajak teman yang sudah aktif merokok agar menyadari bahwasanya peran industri rokok sangat gencar menjadikan anak muda sebagai target. Monggo, pertama saya persilahkan kepada Bunda Lisda. Halo Bunda, apakah masih bergabung bersama kami? Ya, gimana Mbak pertanyaannya tadi? Iya, saya ini ya Bu ya, anonim ini ternyata. Beliau nggak mau disampaikan namanya. Oke. Aku mau nanya, bagaimana pola komunikasi yang efektif untuk mengajak teman yang sudah aktif merokok agar menyadari bahwasannya peran industri rokok sangat gencar menjadikan anak muda sebagai target? Ya, ketika ada orang yang merokok itu kan mempengaruhi otaknya ya. Jadi nikotin itu juga mempengaruhi karena itu adiksi kan. Nah, bagaimana komunikasinya? Dalam beberapa pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, itu tidak mudah. Dari awal saya sampaikan itu tidak mudah. Karena mereka akan cenderung mendinai, mereka biasanya bilang gini, merokok mati, nggak merokok mati, ya udah merokok aja sampai mati, itu kan, itu adalah bentuk deny, bentuk penolakan yang mereka lakukan. Tapi saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Apakah ada dua cara? Apakah kita mau ngajak dia berhenti merokok, mau jelek-jelekin industri rokoknya, atau kita mau ngajak dia berhenti merokok untuk mengajak dia untuk menyayangi dirinya sendiri. Mana yang lebih efektif? Setiap orang tentu saja mungkin bisa berbeda gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman kami lebih mudah sebenarnya ketika mengajak teman-teman kita untuk berhenti merokok dengan mengajak dia untuk sayang sama dirinya sendiri, sayang dengan lingkungannya yang juga terpapar asap rokok. Karena itu lebih konkret, lebih nyata di depan dia. Tapi bukan juga nggak bisa juga diskusi dengan mereka soal industri rokok, tentu saja bisa. Sering sekali para perokok itu kalau kita kampanye kita itu selalu ini bukan kampanye untuk anti perokok. Jadi sejak awal kampanye kita pengen tembakau itu sudah memposisikan para perokok itu sebagai korban. Jadi bukan sebagai target yang kita arahkan. Karena mereka adalah korban adiksi. Jadi kampanye dari awal memang kita ingin mendorong peraturan yang kuat dan ingin supaya industri rokok patuh dengan peraturan yang ada gitu kan. Jadi tapi entah kenapa gitu sering sekali para perokok itu kalau kita pun mengkampanyekan bahwa kita memberitahu bahwa industri rokok itu mengambil keuntungan dari dompet kalian, seringkali yang baper justru para perokok. Nah, biasanya sulit kita bisa berkomunikasi dengan kalau orang udah baper. Gitu kan, karena udah baper tuh biasanya nggak open minded, biasanya ya tadi cenderung untuk deny. Jadi memang nggak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi pilihannya mungkin kita cari, kita yang tahu teman kita ini dia lebih cocok diajak berdiskusi dengan sesuatu yang lebih konkret yang dekat dengan dirinya, atau kita mau bicara soal industri rokok ke mereka. Itu mungkin dari saya, Mbak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Bunda. Jadi, caranya dengan apakah pertama jelek-jelekin industri rokok, atau yang kedua dengan mengajak teman-teman untuk tidak merokok. Nah, ini dari versi Bunda Lisda. Barangkali Bunda Lestari mau menambahkan tanggapan dari pertanyaan peserta anonim ini tadi. Ya, monggo Bunda Lestari. Terima kasih Mbak Dea. Ini terima kasih juga, pertanyaannya menarik. Sebetulnya kalau melihat karakteristik teman-teman di Gen Z ya, yang lahirnya di atas tahun 95 sampai 2012 katakanlah, itu tadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita saling mengingatkan. Yang pertama, kesehatan itu menjadi penting buat mereka. Masa depan itu penting. Nah, itu paling mudah memang sebetulnya. Jadi kalau kita bahas kesehatan secara logika, karena mereka sangat logis semua ya, semua menggunakan logika, cara berpikirnya bisa diajak diskusi. Itu biasanya mereka mulai paham. Lalu yang kedua, mereka suka menabung ya, generasi Z ya. Ini saya membicarakan teman-teman yang masih bisa digoyahkan gitu, karena anak-anak muda yang baru belajar gitu, kemudian kena, mereka korban. Nah, itu kita bisa tarik dengan mengingatkan, coba kita hitung. Satu batang rokok itu berapa rupiah. Kalau dikumpulkan menjadi
beberapa itu diajak di-challenge, lalu ditantang untuk membuat gerakan yang justru bisa meningkatkan secara ekonomi buat mereka. Itu biasanya mereka mau berubah. Ini kalau dari Z, generasi Z ya, generasi yang lahirnya di atas 95. Tapi kalau dari generasi yang sebelumnya yang lahir 80 sampai 95, nah ini agak tantangannya memang sangat serius ya. Biasanya sudah sangat baper tadi, itu saya sepakat dengan Ibu Lisda, sangat baper, jadi suka marah kalau diingetin. Nah, saya biasanya bikin joke-joke aja ke teman-teman itu. Misalnya saya tahu di kelas tuh ada yang tadi habis merokok terus masuk kan bau itu ya, bau rokok. Saya bilang, coba yang baunya rokok, ayo bagaimana sebelum masuk kelas sebaiknya cuci mulut dulu, gosok gigi, pakai parfum. Terus mereka mikir pasti kan. Jadi setiap kali masuk kelas saya ada aturan, saya nggak mau ada yang lewat di depan saya tuh terus tercium bau rokok. Jadi mereka minimal menghentikan rokok sebelum kelas saya, itu misalnya. Jadi ada challenge juga. Lalu yang berikutnya, saya selalu ingatkan, kalau saya lagi kesempatan membahas tentang bagaimana iklan dibuat, itu saya challenge juga. Iklan itu tujuannya untuk apa? Untuk mengarahkan orang tertarik dan melakukan pembelian. Nah, saya selalu tantang ke mereka untuk bagaimana berpikir sebaliknya. Kalau ternyata iklan itu untuk membuat mereka membeli produk rokok, maka apakah tidak sebaliknya Anda berpikir ulang tentang nilai rokok itu sendiri? Satu batang rokok ya itu hitungannya ada, karena saya juga kebetulan banyak sekali dekat dengan teman-teman di industri periklanan. Saya tahu sekali rokok itu nilai iklannya, promosinya itu hampir 60% dari nilai rokok itu sendiri. Jadi saya selalu bilang, satu batang rokok berapa? Coba, kalau itu 60%-nya adalah kegiatan untuk beriklan, maka Anda menghisap tidak lebih dari 1.000 atau 2.000 rupiah. Satu batang lah. Kalau satu batang 1.000, 2.000, itu artinya cuma kertas yang digulung dengan racun, sedikit racun. Nah, saya challenge biasanya pakai dengan bahasa-bahasa yang bercanda, ya, tidak terlalu mengarahkan mereka. Tadi, karena kalau sudah mereka baper tadi, sulit masuknya, betul. Itu betul sekali ya. Orang yang sudah terlalu keras di dalam cara berpikirnya, critical thinking-nya itu tumpul, tidak bisa dibongkar. Tapi ada juga teman-teman yang, ini biasanya gini, kalau teman-teman aktivis, saya kan juga banyak itu teman-teman aktivis kemanusiaan, ya, tapi hobinya merokok sekali. Lalu saya biasanya challenge juga. Saya ingatkan, coba dipikir bagaimana sebetulnya sebagai seorang aktivis, Anda sangat memperjuangkan nilai-nilai idealisme, tapi Anda mendukung kapitalisme misalnya gitu. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan tuh yang sesuai dengan selera yang bersangkutan. Saya sepakat bahwa perokok itu adalah korban, ya, para perokok itu korban sebetulnya karena banyaknya luar biasa iklannya, apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja, anak yang sekarang baru usia di bawah 17 itu sudah mulai kena, itu saya yakin 100% itu memang korban. Dan itu yang harus kita rangkul untuk ingatkan tidak lagi ke sana. Menurut saya metode komunikasinya memang sangat bergantung dari tipologi orangnya, dari generasinya. Generasi cohort generation-nya harus dilihat dulu. Generasi YK, XK, atau yang terakhir generasi Z. Kalau generasi Z, saya optimis jauh lebih mudah diubah cara berpikirnya karena mereka itu memiliki beberapa kualitas yang terbaik ya untuk masa depan, untuk dirinya, untuk kesehatannya, untuk kehidupan ekonominya. Nah, itu bisa kita challenge dengan cara berkomunikasi secara terus-menerus, continue, dan ya harus sabar. Memang, makanya saya bilang isu pengendalian tembakau ini, pengendalian rokok ini adalah isu yang butuh nafas panjang dan banyak teman. Nah, itu yang harus kita perjuangkan bersama. Jadi menjadi sangat bahagia sekali kalau saya semakin banyak teman, semakin banyak yang ikut tergerak, berarti kita punya misi makin lama makin bisa dicapai dengan cara step by step ya, perlahan tapi pasti gitu. Itu barangkali Mbak Dea yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Lestari dan juga Bunda. Jadi intinya generasi Z itu adalah generasi yang memiliki karakter baper. Jadi untuk penyampaian kepada teman-teman generasi Z ini benar-benar harus berhati-hati, harus
menyentuh hatinya dulu, baru nanti kita bisa sampaikan pelan, perlahan-perlahan, sampai akhirnya meresap kepada diri masing-masing generasi Z ini. Ya, untuk selanjutnya, oh ya ini udah ada yang raise hand atas nama Vivi Indasari. Pada teman-teman host boleh minta bantuan untuk di-lotak pada Vivi Indasari. Mbak Vivi, halo. Iya, halo Mbak Dea. Kedengeran Iya, Mbak Vivi. Kedengeran, Mbak Vivi boleh sampaikan dulu Mbak Vivi asalnya dari mana? Saya dari Jogja, Mbak. Oh iya, Mbak Vivi dari Jogja. Baik, Mbak Vivi mau bertanya kepada siapa, Mbak Vivi? Saya izin bertanya kepada Ibu Lestari. Oh, baik, siap. Bu Lestari sudah siap mendengarkan dan menjawab. Baik, kepada Mbak Vivi, monggo dipersilakan untuk bertanya. Ingin bertanya, Bu, bagaimana peran anak muda secara detailnya dalam menghadapi industri rokok? Karena saya sebagai anak muda ingin banyak berkontribusi, namun tidak tahu harus mulainya bagaimana, harus kemana, gitu. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Mbak Dea ya. Monggo. Nah, ini tadi pertanyaannya menarik juga dan menurut saya yang ditanyakan oleh Mbak Rizky ini sebetulnya jawabannya ada di depan mata. Nah, 9CM ini salah satu organisasi yang bisa tadi kita kerjasama. Saya sudah menawarkan beberapa rencana kerja ke depan juga dengan 9CM dan juga nanti dengan Yayasan Lentera Anak di bawah Bu Lisda Sundari untuk bersama-sama kita bikin sesuatu lagi gitu. Yang saya rasa dari hal yang kecil tadi, saya nantangin gitu. Saya selalu kalau setiap kali selesai acara diskusi gitu saya selalu tantangin mau bikin apa, ayo kita bikin gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Rizky punya gagasan apa, mari kita bikin. Misalnya mau bikin tadi acara seni online, acara musik online, tapi isunya tentang anti pengendalian tobacco atau pengendalian isu rokok gitu. Itu bisa kita jalankan bersama-sama dengan anak muda lainnya kan. Nah, atau bikin pagelaran-pagelaran lain ya yang sifatnya online karena memang sekarang agak sulit kita melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya offline. Jadi intinya masih banyak hal yang bisa kita lakukan bersama asal tadi punya gagasan apa. Nah, nanti dalam waktu dekat yang saya sempat sampaikan tadi, saya akan pasti mengajak lagi dengan teman-teman 9CM dan juga nanti di teman-teman muda di Yayasan Lentera Anak untuk bikin tadi buku puisi ya, buku puisi yang disponsori oleh nanti bisa saya minta sponsor yang lain untuk kita bikin buku puisi tadi, tolak jadi target. Nah, isinya anak-anak muda yang harus menulis. Jadi, semua hal bisa dilakukan. Semua hal bisa kita gagas. Kalau di Amerika memang lebih ekstrim. Ini saya kasih contoh. Di Amerika, teman-teman mudanya itu ekstrim tadi, melawan industri rokok karena mereka sudah tahu bagaimana kapitalisme harus dilawan dengan cara yang agak dalam tanda petik, ya, tidak terlalu manis gitu ya. Lalu mereka demo di depan salah satu perusahaan rokok gitu. Demonya apa? Mereka bawa tumpukan-tumpukan kantong kain, kantong besar ya, yang isinya itu adalah kain-kain yang digambarkan itu bagian dari puntung rokok dan juga korban yang meninggal karena rokok setiap harinya sekian banyak. Ditumpuk di depan kantor itu, putih-putih gitu, panjang gitu. Sayang saya tadi lupa nggak mengambil videonya ya, tapi ada kalau bisa dicari di YouTube ya. Lalu di situ mereka demo beberapa jam saja, ya otomatis ada izin dan sebagainya. Lalu mereka menunjukkan bahwa inilah korban dari industri rokok, orang-orang yang akan meninggal sebanyak ini, setumpukan kain ini ya, kebayang kan? Jadi pendek 1 jam 2 jam bikin gerakan, tapi mengakibatkan dampaknya orang itu bisa melihat banyak, melihat ada efek kejutnya. Nah itu bisa juga dilakukan. Jadi saya sih selalu menyarankan teman-teman pilihlah kegiatan yang teman-teman sukai. Apakah main musik, apakah mau bikin teater, atau mau bikin pagelaran seni lainnya, itu silahkan. Dan saya yakin akan banyak orang yang mau mensponsori, asal tadi di-create dengan sekian rupa, ditawarkan dengan menarik, dan isunya dibungkus dengan cerdas. Nah ini yang saya rasa sekarang makin banyak pihak yang peduli dan concern terhadap isu ini sehingga bisa diajak bekerja sama. Jadi banyak kok gitu ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda dengan berbagai bentuk, berbagai cara. Itu yang barangkali sekarang bisa saya
kasih ide gagasan sedikit gitu ya. Nanti coba digali-gali lagi, karena bisa juga bikin misalnya sederhana, lomba masak. Loh, kok apa hubungannya lomba masak dengan rokok? Bisa selalu di-create. Apa kira-kira? Kenapa saya bilang lomba masak itu bisa loh, lomba bikin kue itu bisa loh di-create dengan anti rokok, anti tembakau, pengendalian tembakau dan pengendalian rokok ya. Bagaimana caranya? Ya tadi, misalnya digambarkan energi yang dibuang, dikeluarkan untuk memasak dengan untuk menghisap rokok itu ternyata, nah itu nanti terus dibuat di-create. Kue-kue yang dibuat itu adalah kue-kue yang menunjukkan kita melakukan proses tadi, upaya pengendalian tembakau tadi. Itu seperti itu yang barangkali bisa di-create oleh teman-teman muda. Jadi banyak cara, banyak jalan, dan banyak pihak yang bisa diajak bekerja sama. Mbak Rizky, saya siap untuk dihubungi juga. Nanti boleh panitia kasih kontak saya ke Mbak Rizky kalau emang mau berkegiatan bersama-sama, ya kan? Jadi selalu saya sampaikan, ayo kita berkolaborasi, ya. Silakan Mbak Dea, terima kasih. Silakan Mbak Dea, sudah? Ya, baik, terima kasih kepada Bu Lestari. Untuk selanjutnya, kami minta pesan singkat dari Bunda Lisda dan juga Bunda Lestari. Sebelum kita closing acara hari ini, boleh kami minta pesan singkat dari Bunda Lisda dan Bunda Lestari kepada generasi bonus demografi ini terkait dengan paparan asap rokok. Monggo kepada Bunda Lisda dulu, boleh. Oke. Diberikan pesan-pesan. Terima kasih Mbak Dea. Jadi teman-teman, bicara soal pengendalian tembakau, ini bicara perjuangan yang panjang, dan ini sudah dimulai 10 tahun yang lalu di Indonesia, lebih 10-15 tahun yang lalu di Indonesia. Jadi saya termasuk di awal-awal, jadi saya bisa melihat bagaimana perkembangannya, terutama karena saya banyak mengencourage anak muda. Saya belajar dari 5, 6, 7 tahun sampai 10 tahun yang lalu bahwa anak muda itu suaranya sangat bermakna. Jadi kalau kalian speak up, kalau kalian melakukan sesuatu, pastikan apa yang kalian lakukan itu memberi pengaruh. Lingkar pengaruhnya bisa bermacam-macam, bisa berlapis-lapis. Pengaruhnya kepada teman yang dekat, kepada komunitas, kepada masyarakat yang lebih luas, bahkan kepada pemerintah dan bahkan kepada presiden. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang salah satunya misal surat untuk presiden tahun 2016, waktu itu kita ada kampanye FCTC untuk Indonesia, yang itu akhirnya terdengar oleh presiden, dan kemudian presiden menyelenggarakan rapat terbatas kementerian untuk membahas perlukah Indonesia ratifikasi FCTC, walaupun waktu itu keputusannya belum perlu, tapi kemudian itu mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung pengendalian tembakau di Indonesia. Jadi semua kita, jadi selain itu Indonesia juga mengakui atau menghargai pendapat anak muda, pendapat anak-anak. Kalian bisa berpartisipasi, kalian bisa menyuarakan suara kalian. Pada Hari Remaja kemarin misalnya salah satu temanya adalah bagaimana anak-anak muda mempengaruhi dunia. Jadi artinya apapun yang kalian lakukan, kegiatan apapun yang kalian lakukan, apakah itu kampanye, edukasi, pendampingan, dan sebagainya, pastikan bahwa apa yang kalian lakukan itu memberi pengaruh. Dalam ruang lingkup yang kalian kecil sekalipun, bahkan kalau bisa paling besar. Tapi memang kalau kita mempengaruhi secara besar, misalnya mempengaruhi sampai ke tingkat pemerintahan, itu nggak bisa dilakukan sendirian. Kami belajar itu. Jadi kalau kemarin surat untuk presiden itu berhasil karena kami melakukannya dengan lebih dari ratusan komunitas di berbagai kota di Indonesia. Bahkan juga waktu itu kita didukung dari anak-anak muda dari ASEAN. Jadi semakin besar kalian melakukannya, semakin besar kalian ingin memberi pengaruh, maka kalian harus semakin bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini juga mungkin pesan saya teman-teman, ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita harus fokus sama tujuan. Jadi fokus sama tujuan. Kalian harus rela untuk menurunkan ego kalian. Ya, saya paham kita semua punya identitas gitu kan. Tapi ini karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu untuk mempengaruhi yang lebih besar, itu fokusnya sama
pesan, fokusnya sama tujuan, bukan fokus sama kita ingin terkenal atau kita ingin nama organisasi kita yang maju, bukan untuk itu gitu. Itu satu. Tapi yang kedua, kita juga tidak boleh menafikan orang lain, menafikan identitas orang lain. Jadi itu tetap harus di acknowledge, tetap harus itu diterima sebagai bagian dari apa yang kita lakukan bersama. Karena musuh kita sama satu. Ya kalau saya bilang musuh boleh ya. Musuh kita sama satu apa? Industri rokok gitu kan, yang kita inginkan itu, dan tujuan kita satu, presiden yang ingin atau pemerintah yang harus mendengar pesan-pesan kita. Semuanya sama. Jadi artinya teman-teman, semakin kalian ingin memperluas pengaruh kalian, maka kalian harus membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk berinteraksi, untuk kolaborasi dengan yang lebih luas, yang lebih banyak. Dan kalian juga harus berani menekan ego kalian. Kita harus berani menekan ego kalian, karena yang harus diperlihatkan, karena yang harus kita capai adalah tujuan. Itu mungkin pesan saya. Saya kira 9CM merupakan salah satu organisasi atau komunitas anak muda terkait dengan penelitian tembakau yang cukup diperhitungkan. Jadi semakin besar, semakin luas, kalian harus semakin wise, semakin bijak, semakin semakin memilih kegiatan atau memilih isu yang lebih strategis. Saya kira sudah saatnya 9CM karena ada di berbagai negara, di berbagai kota, sudah saatnya harus mengambil bagian dari memberi pengaruh yang lebih luas. Bukan berarti meninggalkan pengaruh-pengaruh yang kecil, enggak, itu nggak bisa ditinggalkan, itu tetap harus dilakukan terus-menerus. Lentera Anak sendiri sebenarnya tidak bekerja sendirian, jadi sering sekali Lentera Anak mengambil posisi memfasilitasi, mendampingi organisasi komunitas yang ingin bersama-sama, karena kami tahu mungkin banyak yang gimana caranya gitu kan ya, karena kebetulan karena Lentera Anak ada di isu ini, jadi kami berpunya tanggung jawab untuk mendampingi, memfasilitasi supaya suara kalian lebih besar dan lebih terdengar. Jadi istilahnya itu selalu begini, kita harus mengamplifikasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah supaya terdengar di pusat. Kita harus memfasilitasi apa yang menjadi concern teman-teman muda supaya terdengar lebih besar lagi. Karena itulah sebenarnya tugas LSM, bagaimana mereka bisa, LSM itu bisa memfasilitasi, mendampingi komunitas, suara-suara komunitas, organisasi. Kalau bahasa singkatnya kami selalu mengatakan begini, kita Lentera Anak punya tugas memfasilitasi noise menjadi voice. Kalau tadi cuma sekedar grundelan, itu harus bisa mempengaruhi kebijakan, harus bisa mempengaruhi yang lebih luas. Jadi 9CM, saya senang sekali, maju terus, dan jangan ragu, banyak pihak yang akan bisa mendukung kalian. Terima kasih. Itu dari saya, Mbak Dea. Ya, baik. Terima kasih sekali, Bunda, yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kami. Monggo, kami persilakan memberikan pesan singkat sebelum kita closing acara hari ini. Ya, terima kasih, Mbak Dea. Saya sebetulnya sama sepakat dengan disampaikan oleh Bunda Lisda ya, bahwa pada akhirnya generasi muda lah, teman-teman inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak dari masa depan Indonesia. Sehingga kerjasama, menggalang kekuatan bersama, menghadapi isu pengendalian tembakau dan isu pengendalian rokok ini merupakan kerja-kerja yang jangka panjang dan harus kuat. Energinya itu harus dijaga, staminanya harus tetap dipertahankan. Kerjasama dengan berbagai pihak itu menjadi sangat penting, karena kalau kita kerja sendiri seringkali tidak akan mampu. Ya, saya sepakat itu bahwa kolaborasi menjadi sangat penting. Saya harus mengaku jujur juga, saya ini pendatang baru di isu ini. Saya baru bergabung tahun 2018 karena saya waktu itu mendapatkan kesempatan melakukan penelitian, mendapatkan dana penelitian dari ITCRN untuk isu tembakau ini, dan dari situlah saya langsung berpikir keras bahwa ternyata saya harus bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat, dengan teman-teman muda termasuk di 9CM ini untuk makin menguatkan isu ini supaya
kepentingan bangsa Indonesia ke depan itu bisa kita jaga. Jadi kita sama-sama memperhatikan betapa sangat pentingnya pengendalian tembakau ini untuk masa depan Indonesia, untuk kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Saya rasa dari saya mungkin cukup itu, Mbak Dea. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih sekali kepada Bunda Lestari yang sudah menyampaikan pesan singkat kepada kami para bonus demografi. Sebelum saya closing, teman-teman host untuk bersiap untuk kita melakukan foto terlebih dahulu ya pada teman-teman. Ya, kita hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Ya. 2. Oke, sudah. Ya, terima kasih Mbak Janet yang sudah membantu kami untuk melakukan sesi foto kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Lisda dan Bunda Lestari yang sudah berkenan menjadi narasumber kami pada siang menjelang sore hari ini. Dan kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti webinar kali ini hingga usai. Nah, kami umumkan kepada peserta yang membutuhkan e-sertifikat dapat mengisi Google Form di bit.ly/sertifikat webinar Indonesia Maju. bit.ly/ S-nya besar, sertifikat, W-nya besar, webinar, I-nya besar, Indonesia, M-nya besar, maju. Nah, untuk biaya administrasi pengurusan e-sertifikat, kami kenakan biaya Rp10.000. Nah, kami dari 9CM juga membuka donasi kepada teman-teman peserta yang ingin memberikan donasi dalam program pengendalian tembakau melalui rekening Bank BNI Syariah di nomor 0749190646 atas nama Uraikuti Lomba Video yang sedang kita selenggarakan bisa mengirimkan videonya paling lambat di tanggal 30 Agustus 2020. Indonesia Maju dilihat dari kualitas bonus demografi, salah satunya adalah kesehatan anak. Maka, jadilah bonus demografi yang bermanfaat untuk Indonesia. Saya Dea, saya mohon pamit undur diri, dan saya mewakili teman-teman 9CM mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan ada ketidaknyamanan dalam webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lestari, terima kasih Bunda Lisda, teman-teman.